tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Dalam negara Kertagama Pupuh 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Raja terakhir Kerajaan Singasari, Kertanegara, untuk tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Siwa Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara. Halo Pak, boleh perkenalan dengan Bapak siapa? Siap, perkenalkan nama saya Bapak Solikin. Kebetulan menjadi juru pelihara di Candi Jawi, ya. Boleh tanya sejarah berdiri bangunan Candi Jawi ini gimana ya? Sejarahnya ya singkat ya panjang. Jadi Candi Jawi ini dibangun pada abad 13, eranya Singosari, dari beliau rajanya Kertanegara. Jadi sudah 13 abad yang lalu membangunnya. Nah, candi ini dibangun bertujuan untuk sarana pendermaan, seperti itu. Alasan pemilihan tempat berdirinya Candi Jawi ini apa ya? Karena sangat strategis, ya. Kemungkinan strategis. Satu, karena dari semi bangunan Candi Jawi itu menghadap ke timur, ya. Menghadap ke timur, berkiblat ke barat. Nah, maksudnya itu mempunyai filosofi. Yang dimaksud menghadap ke timur itu menghadap Gunung Semeru. Karena dipercaya Gunung Semeru itu adalah tempat persemayaman para dewa. Berkiblat ke barat itu berkiblat ke Gunung Pawitra atau Penanggungan. Karena Penanggungan dipercaya sebagai peninggalan moyangnya ada di sana. Di sana banyak petilasan-petilasan, percandian-percandian juga banyak di sana, seperti mulai Candi Naga, Naga 1, Naga 2, mulai Candi Lura, Candi Bayi, Candi Lura, semuanya, Candi Carik di sana ada. Juga sampai candi-candi yang bernamakan dewa, ya, Candi Pandawa, ya kan, Candi Siwa, Candi Putri, Candi Pura. Jadi banyak di sana, seperti itu. Kondisi masa kini apakah tetap berfungsi atau dialihfungsikan? Untuk kondisi masa kini, Mbak, ya, kondisi masa kini itu malah sangat berfungsi daripada setelah masa kolonial. Nah, fungsi Candi Jawi ini memang bertujuan untuk sarana edukasi, ya kan, sarana pengkajian sejarah, dan untuk yang rutinannya fungsi sebagai tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha. Karena apa? Sang Kertanegara sendiri, beliau itu penganut aliran Tantrayana, ya, Tantrayana, sehingga punya dualisme agama yaitu Hindu dan Buddha. Nah, sehingga di situ ada candi ini yang bercorak stupa itu, ya, bercorak Buddha, juga bercorak pura, ya, bercorak pura, identik dengan kehinduan. Dan sampai sekarang umat beribadah dari umat Hindu itu masih aktif di sini pagi dan sore. Dan untuk kegiatan masyarakat di sini juga umbul doa, ya, umbul doa masih tetap dilaksanakan, seperti ritual untuk selamatan air, terus untuk ritual untuk kemis kliwonan, ya, ritual untuk padang bulanan masih tetap rutinan dilaksanakan sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, katanya candi ini digambarkan terdiri atas 3 tingkatan. Siap. Bisa dijelaskan nggak 3 tingkatan ini terdiri dari apa aja? 3 tingkatan tersebut itu ada unsur tanah, ya. Unsur tanah, unsur alam. Jadi yang bawah ini unsur alam. Yang tengah itu adalah unsur kehidupan. Jadi makhluk kehidupan. Yang paling atas itu unsur kedewaan, seperti itu. Nah, Candi Jawi ini makamnya siapa sih? Candi Jawi sebenarnya bukan kalau disebut makam juga bisa, karena beliau Sang Kertanegara itu membuat candi ini untuk sarana pendermaan pertama. Yang kedua, pada waktu meninggal abunya beliau ditaruh di dalam, bertujuan untuk didarmakan di dalam, diselamatkan di dalam juga itu. Jadi identifikasi ini adalah tempat penyimpanan abunya ke Sang Kertanegara, seperti itu. Pendapat atau penilaian pribadi agar lokasi yang dipilih tetap dikenal dan dipelihara oleh masyarakat, gimana? Maksudnya? Kayak penilaian pribadi supaya tetap dikenal sama yang lain-lain. Untuk penilaian saya pribadi dan penilaian umum, tetap ini harus dikembangkan supaya budaya Nusantara itu tetap terjaga. Jadi tetap harus dikunjungi, dilindungi, dilestarikan,
seperti itu. Bagaimana perilaku yang tepat terhadap peninggalan bersejarah? Perilaku yang tepat tetap melindungi, ya melindungi. Terus yang kedua, untuk memelihara kita harus mengunjungi juga. Lah di dalam mengunjungi itu kita harus melestarikan, ya. Jadi supaya tetap terjaga dinasti kita dari peninggalan nenek moyang sampai sekarang. Seperti itu. Bagaimana upaya pelestarian bangunan Candi Jawi ini? Merawat juga melestarikan, menjaga dan melaporkan keadaan yang ada. Bagaimana keberadaan Candi Jawi terhadap kegiatan ekonomi dan masyarakat sekitar? Dengan adanya situs peradaban peninggalan cagar budaya peninggalan nenek moyang, nah, di situ akhirnya kita bisa mengangkat wisata untuk berkunjung di Candi Jawi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas UMKM masyarakat bisa jalan seperti itu. Oke. Terima kasih ya atas informasi tentang Candi Jawi ini. Siap. Oke, terima kasih. Bye. Nah, kali ini saya bersama kakak-kakak saya sedang memasuki ruang informasi, yang dimana ruang informasi tersebut memiliki banyak sekali informasi tentang Candi Jawi, beserta peninggalan-peninggalan yang masih ada di Candi Jawi. Video ini terdapat reruntuhan bangunan yang terbuat dari bata merah. Sepertinya bangunan ini tadinya adalah sebuah gapura. Namun tidak ada keterangan yang bisa didapat mengenai bentuk dan fungsinya semula. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Maiflini Greenwijaya. Saya boleh wawancara ya? Boleh. Jadi kesan pertama Anda waktu pertama kali melihat Candi Jawi ini gimana? Kesan pertama saya itu menarik. Soalnya sejujurnya saya belum tahu benar tentang Candi Jawi. Jadi menurut saya ini tuh sangat menarik perhatian saya untuk saya cari tahu lebih dalam apa itu Candi Jawi, sejarahnya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu nih, cara menghargai berbagai peninggalan bersejarah itu gimana sih? Kalau menurut saya, kalau misalnya kita lagi berpergian ke tempat yang bersejarah itu, kita harus menjaga lingkungan. Jadi jangan sampai kita tuh membuang sampah sembarangan atau meninggalkan sampah dimanapun. Terus kemudian kita juga nggak boleh menendang-nendang kayak monumen-monumen yang bersejarah itu. Jadi kita harus menjaga tata krama kita kalau di sana, biar apa? Biar nanti yang generasi selanjutnya juga masih bisa menikmati. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, makasih nih. Iya, sama-sama nih. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Saya Jill Griselda Wijaya. Oke, saya wawancarai nggak apa-apa ya? Iya. Oke, jadi kesan pertama Anda waktu pertama kali datang melihat Candi Jawi ini gimana ya? Saya sudah pernah beberapa kali melewati Candi Jawi ini. Terus kesan saya waktu lihat itu biasa aja. Tapi akhirnya saya itu penasaran. Akhirnya saya itu memutuskan untuk mengunjungi Candi Jawi ini. Dan ternyata Candi Jawi ini tuh menarik sekali untuk dipelajari sejarahnya. Begitulah kesan pertama saya. Oke, bagus juga ya. Iyalah. Pertanyaan terakhir ya. Menurut Anda nih, cara menghargai berbagai peninggalan bersejarah itu gimana? Ya, menurut saya ketika mengunjungi candi itu diharapkan berperilaku yang baik dan sopan. Kemudian jangan sampai mengambil barang-barang dari tempat bersejarah itu sih. Gitu. Oke, terima kasih nih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Dek. Halo Bu, saya wawancarai nggak apa-apa ya? Iya. Menurut Ibu nih, cara menghargai berbagai peninggalan bersejarah itu gimana? Ya, kita harus melestarikan, menjaga kebersihan,
Terus kita juga harus belajar tentang sejarah-sejarahnya. Kita juga kalau bisa kita kunjungi. Begitu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Ya, jadi nama saya Maiflin Igren Wijaya. Berapa harga outfit lo? Entah. Iki blooper. Halo, boleh perkenalkan namanya. Halo, boleh berbus. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Maiflin Igren Wijaya. Oke, saya mau wawancarai Anda ya. Ya. Jadi, kesan pertama Anda waktu pertama kali melihat Candi Jawi ini gimana ya? Duh, aku capek ketawa. Ayo sing kena. Barangan, terus juga kita harus berperilaku yang sopan, jangan kayak menendang-nendang kayak bangunan bersejarah atau jangan guyu, Cok. Depresi aku semua. Ini kok jawabanku beda man. Kok niku ngomongnya bersejarah? Iya, makanya aku selalu meneng, Cok, soalnya aku mikir Halo, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya saya Ubu Bebe. Capek. Aku capek. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Boleh. Maiflin. Ketawa. Halo, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Maiflin Igren Wijaya. Oke, jadi saya mau wawancara Anda ya. Ya. Bagaimana kesan pertama Anda waktu pertama kali melihat Candi Jawi? Kesan pertama saya waktu saya melihat Candi Jawi ini menurut saya menarik, perlu untuk dipelajari karena